Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, pada baiknya kita lakukan doa ya. Oke, doa dipimpin oleh Ibah. Ibah saya? Iya. Oke, silakan Ibah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Doa selesai. Oke, selanjutnya kita menyebutkan lagu nasional beberapa kondisi lah ya, yang dibawakan atau yang dipalu oleh Jan. Silakan Jan. Sama dengan Pancasila, aturan penuturmu, Pancasila proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur saling tetap, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita absen. Absen Bu. Ada ya? Siap. Firman. Hadir. Ibnu. Indi. Mardiana. Mardiani. Ya, kemarin ya. Muhammad Tolini. Mutiara. Reski. Samsudina. Tommy. Farham. Oke, semua hadir ya. Alhamdulillah. Oke, let's breaking dulu. Ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk mata pelajaran ini, pembahasan ini, materi ini, ya ada yang tahu coding? Oke, Bas, silakan. Apa itu coding? Coding adalah sebuah proses yang memberikan instruksi atau perintah kepada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Oke, tepuk tangan untuk itu menjalankan tugas tertentu. Oke, kemudian yang kedua unplug. Ada yang tahu unplug? Oke, silakan. Instruksi arah kiri kanan maju untuk memacu jalan seperti robot. Oke, seperti robot. Contohnya nanti sebentar praktekkan ya. Oke, kemudian berpikir komputasi
thinking adalah proses berpikir logis atau sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah atau merancang sistem dan memahami perilaku manusia dengan memanfaatkan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Berarti di sini harus ditekankan untuk berpikir komputer, ya, bekas ya. Kemudian konsep ini tidak terbatas pada pemrograman atau teknologi saja, tapi dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan untuk menyelesaikan masalah secara efisien. Ya, sebentar pakai contohnya. Kemudian berikutnya pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah sistematis dan logis disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ya, seperti tadi, penjelasan seperti tadi sebelumnya. Ya. Kemudian bisa dimainkan secara seperti resep masakan atau urutan jelas mulai dari menyiapkan bahan, mengolah, kemudian sampai makanan jadi. Nanti seperti yang tadi aku bilang contoh digoreng. Nah, selain contoh dari ST, nah, contoh juga seperti membuat apa digoreng ya. Ya, misalkan apa yang duluan, panaskan air dulu atau minyak dulu atau langsung dimasak, gitu ya. Nah, kalau salah penempatan urutan jelas tidak akan menjadi sebuah digoreng, gitu ya. Oke, paham ya? Kemudian ini kita berpikir komputasi meliputi decomposition. Nah, decomposition ya. Decomposition adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Ya. Tidak tahu sih pengertiannya. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Ambil contohnya. Contohnya apa kira-kira? Labirin. Ya, labirin ya. Jadi ini bagaimana sebentar pakai sendirian contohnya. Bagaimana jalan satu ke jalan lain untuk menembus sampai di finish. Ya, itu ya. Oke, selanjutnya korelasi berpikir komputasi atau dan coding ya. Bila berpikir komputasi dengan posisi memecah masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Seperti tadi saya jelaskan. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola itu contoh saja seperti HP. Pengenalan pola, mengenal wajah pemilik HP tersebut. Itu pengenalan pola. Kemudian contohnya abstraksi. Menyembunyikan detail teknis kompleks fokus pada fungsionalitas pertama ya. Kemudian desain algoritma merancang serangkaian instruksi atau aturan yang jelas logis berurutan untuk menyelesaikan masalah. Oke, contohnya aplikasi pemesanan barang atau apa. Itu dia perlu susunan. Pertama kali pemesan misalnya di Grab contohnya pemesan makanan, kemudian habis memesan, apa lagi dia? Diantarkan atau dibayar dulu? Diantar dulu, kemudian dibayar. Nah, kemudian ada urutannya bukti ya, kurir tersebut membuat kalian supaya ada bukti, oh barang ini sampai di tujuan. Itu contohnya, itu desain algoritma kalau menggunakan aplikasi. Kemudian ini bisa dilihat tidak ini? Contoh berpikir komputasi. Ya, recognition, pengenalan atau mengenali pola. Oke. Coba Pak arahkan dulu apa ini? Kursornya. Kursor. Ya. Kira-kira mobil ini dari mana yang pertama? Sini ya? Yes. Nah, ini agak ribet ini sebenarnya itu berpikir secara komputasi. Ya, berpikir secara komputasi. Kemudian kemana lagi? Ke kanan. Ada yang ke kanan kiri? Kanan. Kiri kanan? Kanan. Ini ya? Ini ya? Kanan. Kanan? Iya Pak. Kanan. 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 Terus. Belok. Kanan. Iya betul kan? Terus tidak naik. Oh, tidak bisa. Ini kan ada kepala di sini. Tidak bisa. Tidak bisa berarti. Nah, kita ulangi. Ini kan anggap ini tanda yang di sini.
ini palang namanya. Tidak bisa dia lanjut. Berarti kita harus jalan dari mana nih? Belok lagi Pak. Kembali dari atas, kanan, baru belok lagi. bawah, Belok kiri. baru Kanan, turun lagi. Turun. naik dan turun. Naik dan turun. Turun. Naik sebelah kanan. Naik. Naik sebelah kanan. Naik. Terus turun. Baru habis di perempatan Terus. Naik. Lagi. Jadi bisa. bawah, kiri, Bawah. baru Kanan. Bawah. Bukan. Terus lagi Pak. Naik ke atas. nah, ini ribet dilatih kali ini boleh terus bawah Kiri. di atas kiri baru atas dulu kiri ini kalau pakai bagus banget sih sebenarnya. Ini harusnya Anda punya program penunjuk jalan ya, atau arah. Kali ini baru perkenalan, jadi harus pakai kursor ya. Nah, oke, silakan. Ini sudah baik belum ya? Sudah. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Nah, oke. Ya, di situ kalian akan menulis bagaimana langkah-langkah membuat mie goreng, ini contohnya di layar ini. Nah, langsung dibagikan ke kalian. Oke. Kemudian bagaimana langkah membuat es teh manis. Dokumentasi juga langkah-langkah membuat telur ceplok. Oke, silakan langsung kerjakan. Oke, silakan kelompok 2 ya. Presentasikan, silakan membacakan apa hasilnya tadi. Kenalan, nama saya kelompok berapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, coba dihadapkan ke depan. Pegang. Coba pertama apa? Cara langkah-langkah membuat mie goreng. Ya. Langkah pertama, siapkan panci dan air yang sudah disiapkan. Oke. Langkah kedua, tunggu sampai mendidih. Langkah ketiga, jika sudah mendidih, tuangkan mie tersebut di dalam panci, diaduk sampai merata. Langkah kelima, siap disajikan dan dimakan. Oke. Ya, selesai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok berapa lagi? 1 atau 3? Oke, kelompok 1 silakan. Nyala. Perkenalan diri dulu, siapa? Kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 yang berisi Nisa Fitri, Katerina Latif, Mutiara Faiza, Rizky Indah Permana, dan Divinida akan memprestasikan contoh berpikir komputasi unplugged. Pertama. Langkah-langkah membuat dessert. Pertama-tama, siapkan gelas dan teh celup. Kedua, panaskan air hingga mendidih. Ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas. Keempat, masukkan teh celup ke gelas. Tunggu hingga warna air berubah. Kelima, tambahkan gula sesuai selera. Keenam, aduk hingga rata. Ketujuh, tambahkan es batu. Kedelapan, es teh siap disajikan.
Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya lagi kelompok berapa lagi? Kelompok 3 terakhir ya. Oke, silakan kelompok 3. Perkenalan nama, kemudian sebut kelompok berapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Abda dengan hari Nur Fitriani. Kemudian siapa lagi? Nama? Oke. Kami akan Oke, lanjut langsung. Pertama-tama. proses pembuatan telur. Oke. Yang pertama, 1. Siapkan panci dan minyak. 2. Oke. Dipanaskan minyak, setelah itu ambil 1 butir telur. 3. Lalu pecahkan 1 butir telur ke dalam panci. Oke. 4. Taburi penyedap rasa secukupnya. 5. Tunggu telurnya matang dengan sempurna, setelah itu angkat dan sajikan. Oke, terima kasih kelompok 3. Tentang dulu kelompok 3. Oke, kita lanjut ke bagian kan tadi unplug kegiatan sehari-hari. Ya, contohnya manusia, geraknya robot. Nah, ini sudah bagian ke plug ya, artinya komputer atau robot. Ini ya, di sini dijelaskan menyederhanakan konsep penyelesaian masalah dengan menggunakan alat bantu berupa perangkat. Kalian lihat ya, depan apa yang kira-kira? Gambar pertama apa itu? Smartphone atau disebut dengan HP. Ya, ini alat bantu sehari-hari. Contohnya mencari tugas kalian. Misalnya ada guru yang bertanya, misalkan bukan bertanya, misalnya dikasih tugas ya. Contoh cari ini itu, jelas kalian akan menggunakan HP. Nah, karena biasanya pengganti komputer adalah HP. Kemudian komputer juga begitu. Nah, kalau misalnya kalau tidak HP, karena komputer juga membantu mencari tugas, gitu ya, atau tidak membuat apa namanya misalkan diagram ya, diagram. Jelas menggunakan HP, menggunakan laptop, tidak bisa menggunakan HP karena HP ada batasnya. Tidak bisa membuat Word contohnya, atau Excel atau PowerPoint. HP tidak bisa membuat itu. Makanya ada laptop untuk membantu kehidupan sehari-hari, misalnya tugas dari sekolah, tugas dari guru. Kemudian, oke, kita masuk ke bagian pengenalan aplikasi Stress. Ya, boleh barangkali buka langsung ya, langsung praktek ya. Boleh barangkali setiap laptop buka aplikasi yang namanya Stress. Ketik saja di bagian Google Chrome. Boleh? Ya, langsung. Oke, sebelum kita masuk ke thread, Bapak bagikan LKPD ya. Oke, silakan masing-masing kelompok melihat petunjuknya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke, langsung ya, lihat contohnya di sini. Nah, sebelum kita masuk ke bagian membuat animasi atau karakter, ini harus kita dulu, ini namanya sprite. Ya, misalnya sprite kuda, sprite kijang, sprite sapi atau kucing. Nah, itu namanya sprite. Oke, ingat ya, contohnya ya. Kemudian kita memasukkan kode di dalam sprite ini, nah, harus kita ke bagian kode, ya, yang bertulisan kode. Ya. Nah, di sini ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 apa? 9
9 mode atau 9 kode. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu perintahnya. Nah, kita harus mengikuti sesuai dengan perintah. Nah, ini bendera ini, ada bendera. Nah, ini penjelasan bendera ini apa namanya? Perintah ya. Nah, kejadian. Nah, ketika bendera hijau atau green flag diketik, maka akan bergerak. Gitu ya? Nah, kita harus cari namanya kejadian. Nah, kita harus cari menu kejadian. Nah, ini ya. Kemudian ketik, kita geser ke kanan. Gitu ya? Ya. Nah, ini kan kita tekankan belum jalan ini, belum jalan. Nah, jadi bagaimana supaya ini barang itu apa namanya karakter berjalan, kita cari lagi gerakan. Misalkan bergerak 10 kali atau 10 langkah. Nah, kita tarik lagi ke sini. Kita satukan ke sebelumnya. Ya. Coba kita tekan bendera hijau. Ketika hijau, nah, dia akan bergerak seperti ini. Ya. Bisa diperhatikan ya. Nah, kita geser lagi ke kiri. Kemudian selanjutnya kita bagian apa lagi? Kontrol ya. Supaya jalan kendali. Coba kita tes lagi. Nah, dia masih terbata-bata ternyata. Nah, bagaimana supaya dia jalan normal atau jalan seperti kuda pada umumnya? Nah, di sini ada bagian namanya gerakan ya. Gerakan yang disebut dengan custom berikutnya. Coba kita taruh custom berikutnya. Coba. Ya. Kita pisahkan dulu ini. Ini contoh ya. Contoh kita bagian ini. Ini kita satukan. Coba kita gerakan. Sudah ya? Nah, coba kita perintahkan bendera hijau ini. Ya. Ketika bendera hijau diketik, apa yang terjadi? Ya. Berjalan kan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melihatkan eksperimen kami dalam membuat animasi. Ini kita melihat ada dinosaurus dan latarnya hutan-hutan. Untuk cara menggerakkannya dengan menggunakan gerakan bendera hijau. Ketika dipencet ini, maka akan bergerak dengan sebuah animasinya. Kalau tombol merah ini untuk menghentikan dinosaurusnya. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia Binakari. Nur Fitriani. Di sini kami akan menampilkan animasi kepiting berjalan. Oke. Lanjut. Pertama kita ketik Pertama-tama kita menggunakan perintah. kejadian. Ya, oke. Kemudian Setelah itu gerakan. Kami menggunakan gerak 10 langkah. ya. Oke. Terus Jika di pinggir, ya. Jika dia berjalan maju, dia akan kembali ke arah semula. Ya, oke. Kemudian ya.
Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan, nama saya Khalifah Ramadhani dan rekan saya Salsabila. Kami akan menampilkan animasi karakter orang berjalan. Di sini kami menggunakan kode kejadian, gerak 10 langkah, dan jika di pinggir, pantulkan. Dan juga kami menambahkan kode kejadian atur gaya rotasi kiri kanan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sini Pak menyebutkan pembelajaran coding tanpa menggunakan perangkat elektrik, komputer, laptop atau gawai. Itu kegiatan menggunakan permainan aktivitas fisik seperti tadi ya. Kemudian kartu, papan atau media yang sudah kita pelajari dari pertama hingga akhir ya. Semoga kita paham dengan pembelajaran kali ini ya, coding atau dalam pembelajaran unplugging maupun plugging. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian refleks. Ya, kita akan menuliskan bagaimana merasakan tentang pembelajaran hari ini ya. Bagaimana perasaan? Misalnya kalian merasakan hari ini ya, bagaimana perasaan kalian belajar tentang coding ini, kemudian apa hal baru yang kalian harapkan pada pembelajaran hari ini. Oke, boleh? Silakan. Langsung masing-masing kelompok dibagikan. Boleh? Ya, silakan. Depan. Setiap satu orang ya kelompoknya. Oke. Sesuaikan ya, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Nah, itu bagian satu. Nah, alasan kedua, apa hal baru yang kalian harapkan kepada pembelajaran hari ini. Oke, paham ya? Paham. Oke, semangat ya. Silakan. Tulis kemudian tempel di sisi. Bila kita berdoa bersama-sama.